Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya PNN TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih kabarnya di rumah, semuanya pada sehat mudah-mudahan. Di edisi hari ini di Senin 28 April 2025, seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik, dan tentunya di koran Harian Umum Kabar Priangan ada beberapa informasi yang tentunya akan kita review ya di redaksi Priangan TV. Dan di edisi hari ini masih dengan informasi yang ramai di beberapa waktu lalu, terutama ini masih berbicara tentang PSU gitu. Di halaman utama kita bisa melihat di sini ada judul ya, yang memang dari informasi beritanya ini menjadi yang paling disorot ya, karena ada informasi bahwa paslon 01 resmi ajukan gugatan ke MK. Nah, dalam hal ini kita akan bacakan terlebih dahulu informasinya dan nanti akan kita bahas. Pasangan calon Bupati Tasikmalaya di paslon 01 Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan perselisihan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa nih dari pasangan paslon 01 ini bisa sampai memberikan gugatan ya ke MK? Kita sampaikan. Di sini ada gugatan tersebut telah dilayangkan oleh tim kuasa hukum paslon 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali melalui pendaftaran online pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 12:02 dan telah diterima oleh MK. Di sini dalam tanda terima pengajuan permohonan online tersebut registrasi dengan nomor 8 PHP BUP _PAN online _2025 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dengan pemohon Iwan Saputra dan Dede Muksid. Nah, untuk menangani gugatan tersebut, paslon 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid ini telah menunjuk tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Dani Safari Effendi, EF Sukmana Negara, Muhammad Rifki, dan di sini ada juga beberapa rekan lainnya yang memang menjadi kuasa hukum dari pasangan paslon 01. Nah, berbicara dari informasi yang barusan Baraya, karena memang KPU atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini serentak melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara ulang yang digelar di tanggal 19 bulan lalu yang memang serentak dilaksanakan di 8 wilayah, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian ada Sumatera Barat, ada juga Gorontalo, beberapa wilayah yang memang terindikasi telah melakukan pelanggaran di Pilkada serentak tahun 2024 lalu. Nah, dari yang telah terselenggara di Kabupaten Tasikmalaya ini, meskipun sudah usai rekapitulasi atau perhitungan suara, tapi masih ada konflik atau politik yang terjadi gitu. Artinya di sini dengan informasi yang barusan bahwa dari paslon 01 resmi mengajukan gugatan ke MK. Nah, sebetulnya kalau melihat dari dinamika yang ada, ini adalah dinamika elit yang memang terjadi di antara pasangan calon gitu. Kalau masyarakat yang sudah memberikan suaranya, itu mereka sudah mulai bisa beraktivitas kembali dengan tidak adanya kaitannya dengan pilkada yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Lain halnya dengan pasangan calon yang memang hari ini masih ada dinamika elit yang terjadi gitu. Sebetulnya kalau berbicara dinamika ini, untuk Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan salah satu kabupaten yang terbilang dari KPU atau KPMK sendiri ini sudah cukup biasa gitu, karena dari berkaca pilkada sebelumnya juga memang kita ketahui ada ya, kalau berbicara konflik atau dinamika itu tentu ada gitu. Nah, dalam hal ini di halaman 7 yang menjadi sambungan informasinya saya juga akan sampaikan, karena memang ini masih menjadi hal yang hari ini masih diurusi Baraya terkait PSU yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk
dihubungan melalui WhatsApp. Katanya Iwan Saputra membenarkan bahwa pihaknya telah menunjuk Ecep Sukmana Negara sebagai tim kuasa hukum untuk menangani gugatan perselisihan pilkada yang diajukan ke MK. Alasannya seperti yang diungkapkan bahwa PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini tidak berjalan dengan baik, penuh dengan politik. Sementara itu, menyikapi hasil PSU yang dimenangkan oleh Cecep Asep, tim gabungan pasangan 02 ini tengah mempersiapkan program 100 hari kerja untuk memacu pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi memang sehubungan dengan yang tadi disampaikan bahwa kalau untuk Kabupaten Tasikmalaya meskipun sudah usai PSU tapi masih ada perhelatan antar pasangan calon ya, dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon 01 ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang pada waktu kemarin itu sudah ada penerimaan dari gugatan yang telah disampaikan ke MK. Nah, berbeda halnya dengan pasangan calon 02 yang memang berdasarkan hasil rekapitulasi atau pemungutan suara ulang yang telah dilaksanakan di 19 April 2025 ini memang sedang fokus untuk mempersiapkan program 100 hari kerja Bupati untuk memacu pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan informasi yang tim kami dapatkan di lapangan. Dan dalam hal ini kalau berbicara politik memang tidak pernah usai ya Baraya. Jadi kita nanti sebagai masyarakat hanya perlu mengambil hal-hal positifnya, dan tentu kita juga harus bisa memfilter apa yang harus kita dapatkan dari pilkada yang telah dilaksanakan kemarin. Tentunya berfokus juga kepada kepemimpinan baru yang akan dipimpin oleh pasangan calon 02 atau dari pasangan calon Cecep dan Asep yang berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya selama 20 jam dan telah ditetapkan. Namun memang belum ada tindak lanjut lain yang akan nanti disampaikan ke gubernur. Baru hanya ada informasi dari rekapitulasi PSU yang dimenangkan oleh pasangan calon 02 yaitu Cecep dan Asep. Nah, untuk itu sebagai masyarakat tentunya kita harus bijak juga mengolah atau menerima informasi yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya dan di 7 daerah lainnya, dengan adanya hasil yang sudah diterima, masyarakat pun sudah melihat di beberapa media atau informasi lainnya, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk beberapa daerah yang tadi KPU Republik Indonesia ini dengan 8 daerah yang telah melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang, mudah-mudahan bisa menciptakan pemimpin yang amanah. Dan untuk konflik-konflik atau dinamika yang ada, mudah-mudahan ini dari masyarakat bisa mengambil hal-hal positifnya, dan untuk yang sisi lainnya kita nanti bisa mengolah dengan informasi yang lebih bijak lagi. Mungkin itu Baraya yang bisa disampaikan untuk informasi di review redaksi Priangan TV untuk hari ini. Dan selengkapnya jika Baraya tidak menemukan kelengkapan informasi, nanti Baraya bisa pantengin kanal portal di YouTube kita, YouTube Priangan TV dan Kabar Priangan.com, termasuk kelanjutan dari gugatan pasangan calon 01 ke Mahkamah Konstitusi kedepannya akan seperti apa. Nanti Baraya bisa pantengin informasi dari Priangan TV dan Kabar Priangan. Begitu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.